Di saat rakyat lagi kesusahan, dia malah main mahjong. Mungkin kalau mainnya sama teman-teman di lingkup internal sih nggak apa-apa. Lah ini malah main mahjong sama tersangka pembalakan liar. Dasar menteri bangsat, apa lu? Emang kagak ada otak lu ya? Bener-bener lu. Hah? Lu kagak lihat apa tuh? Acara pesta pora. Band sama para artisnya punya empati. Mereka menarik diri dari acara tersebut. Cuma gara-gara pesta pora bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang merusak alam di Papua. Lah ini bisa-bisanya ada menteri main domino semeja sama si perusak hutan. Udah gitu, dianya lagi berkasus. Hah? Lu tolong apa gimana sih? Hah? Emang bangsat lu ya? Mendesak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera memberhentikan Perdana Menteri Kehutanan tersebut. Copot mas. Ini bikin malu pemerintahnya mas Prabowo. Mau tahu menteri-menteri bangsatnya negara ya? Ya itu seperti yang lagi rame ini si Antoni Raja Julid ya, anaknya gajah ya, anaknya PSI itu, PSI anak gajah ya. Lagi rame karena apa? Di tengah rakyat dalam kesulitan, di mana-mana demo, di tengah rakyat minta keadilan ya. PHK di mana-mana, keadaan ekonomi terpuruk. Para menteri bangsat ini sibuk main domino. Itu kan apa nggak kurang ajar ya, nggak ada rasa empati, nggak ada rasa simpati, kasihan terhadap rakyatnya. Ya, lihat tuh gudang garam, sampai perusahaan besar aja sampai segitunya bangkrut ya. Yang mereka ini tenang, main domino, tuh binatang itu kayak binatang itu bangsat ya. Itu menteri-menteri bangsat. Kelakuan Raja Juli Antoni dan Abdul Karding bikin reputasi pemerintah runtuh gara-gara tersebarnya foto di mana Raja Juli Antoni, yaitu Menteri Kehutanan sekaligus sekjen daripada Partai Gajah yang sekarang diketuai oleh Kaisang, tersebar fotonya di sosial media ya, yang diberitakan oleh Tempo main domino bersama tersangka pemalak hutan. Jadi reputasi pemerintah semakin hari kian runtuh dengan adanya sikap para menteri yang bertolak belakang dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah berpendapat Presiden Prabowo Subianto perlu memecat anak buahnya yang kontroversial di tengah masyarakat. Jadi reputasi pemerintah ini ya, atau citra Prabowo semakin jelek di mata masyarakat kalau Prabowo mendiamkan menteri atau kabinetnya ya. Jadi jika Prabowo selama ini meminta masyarakat untuk percaya sama pemerintahnya, tetapi di sisi lain ada menteri-menterinya yang modelnya seperti Raja Juli Antoni ini, Prabowo diam dan tidak mengambil sikap, berarti apa yang disampaikan oleh Prabowo meminta masyarakat untuk percaya kepada dirinya itu adalah hanya omon-omon ya. Jangan-jangan dugaan masyarakat selama ini, jangan-jangan memang sikap menterinya seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ya, bermain domino dengan tersangka pemalak hutan liar, atau mungkin ini sengaja disebarkan sampai Tempo memberitakan supaya untuk merusak citra Prabowo, sehingga ini mengundang ya berbagai komentar masyarakat dari netizen di sosial media. Kita tahu sekarang ya, masyarakat disibukkan dengan yaitu tuntutan 17+8 yang sekarang diajukan ke DPR. Sepertinya memang Menteri Prabowo ini mengolok-olok Prabowo. Jadi kalau kita lihat memang reputasi pemerintah Prabowo ini kian runtuh karena Presiden mempertahankan tokoh-tokoh buruk semacam Raja Juli Antoni ini. Ya, berkacamata seperti yang terjadi kepada Menteri Koperasi Budi Ari yang padahal sudah jelas-jelas di dalam dakwaan kejaksaan Budi Ari ini terlibat dalam judi online. Tapi sampai sekarang kita lihat Prabowo belum meresapel atau memecat
Budi Ari. Nah, gara-gara tersebarnya foto Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, dengan tersangka pemalak hutan liar ini akhirnya mengundang berbagai komentar masyarakat, walaupun pada akhirnya Raja Juli Antoni ini memberi klarifikasi bahwa dia tidak kenal ya, sehingga Raja Juli Antoni ini pun akhirnya menjadi bulan-bulanan dari masyarakat maupun netizen di sosial media. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari PSI telah memberikan klarifikasi terkait dengan fotonya yang viral diberitakan oleh media Tempo bertemu dan bermain domino bersama dengan salah seorang tersangka pembalakan liar bernama Aziz Wela. Ya, setidaknya ada 6 poin klarifikasi yang disampaikan oleh Raja Juli Antoni ini. Dan saya tertarik untuk mengomentari poin kelima, di mana Raja Juli Antoni ini mengaku tidak tahu orang yang ada di depannya yang diajak bermain domino itu adalah seorang tersangka pembalakan liar bernama Aziz Wela. Ya, menurut saya ini adalah logika yang sangat lucu. Nah, mengapa saya katakan itu adalah logika yang lucu? Ya, sekarang bayangkan saja, seorang menteri bermain domino dalam satu ruangan sambil tertawa-tawa, tapi dia tidak kenal orang yang di depannya itu adalah seorang tersangka pembalakan liar. Nah, ini kan tidak masuk logika. Sedangkan ya, rakyat biasa mau bertemu sekelas bupati atau wali kota pun itu tidak bisa sembarang, apalagi bertemunya dalam satu ruangan, bermain, tertawa-tawa, seperti itu. Jadi ini tidak masuk logika sama sekali. Akal yang sehat dan waras tidak masuk, tidak bisa menerima semua itu, kecuali para termul. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Nah, tuh, lo lihat tuh, akhirnya Raja Juli Antoni klarifikasi tuh. Katanya dia gak kenal sama 2 orang yang main domino. Tolol, klarifikasi lu makin goblok. Lu kira main ML, main PUBG, gak kenal asal main aja. Hah? Tolol. Ini gua aja kalau nongkrong tuh harus tahu siapa yang gua ajak nongkrong. Gak mungkin dong orang random gua ajak nongkrong. Emang orang gila. Gua kasih tahu ya. Yang pertama, protokol lu sebagai menteri itu gimana? Kok bisa lu nongkrong sama orang yang kagak lu kenal? Yang kedua, lu itu menteri kehutanan. Masa lu nggak kenal sama penjahat pembalak liar? Terus pakai ada yang belain lagi. Itu kan berita hoax, Tempo hoax. Ya, termul. Tuh orang aja ngaku kalau dia main domino. Bego lu ya. Dah, paling bener Pak Presiden reshuffle aja menteri-menteri geng Solo, Bani Muldongo. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Tikus Beranak. Di saat rakyat lagi pusing mikirin ekonomi yang makin sulit, PHK di mana-mana, dan harga kebutuhan pokok yang terus meroket, ada menteri kita yang malah asik main domino. Tapi masalahnya bukan cuma main domino, sobat. Masalahnya adalah sama siapa dia main. Ya, Sobat Politik, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baru-baru ini media sosial dan pemberitaan Tempo lagi ramai banget soal foto Menteri Kehutanan kita, Raja Juli Antoni. Beliau tertangkap kamera lagi asik main domino bareng orang yang diduga adalah tersangka pembalakan liar, Aziz Wela. Bayangkan Sobat Politik, seorang menteri kehutanan yang tugasnya menjaga hutan kita malah semeja ketawa ketiwi bareng tersangka perusak hutan. Klarifikasinya, Raja Juli bilang dia nggak kenal sama lawan mainnya itu. Waduh sobat, ini menteri atau orang lagi main di warnet? Masa sekelas menteri bisa duduk semeja satu ruangan ketawa-ketawa bareng tapi nggak tahu ini itu siapa? Protokol menterinya kemana aja? Logikanya di mana? Ya Sobat Politik, sikap seperti ini benar-benar mencoreng reputasi pemerintah Presiden Prabowo. Di saat Pak Prabowo meminta rakyat percaya pada pemerintahnya, kelakuan menteri-menteri titipan seperti ini malah bikin citra pemerintah runtuh. Banyak pengamat politik termasuk dari IPO bilang kalau Prabowo diam saja, maka semua visi misi itu cuma akan jadi omon-omon belaka. Bukan cuma Raja Juli Sobat Politik, nama Budi Ari juga kembali diseret karena kasus judi online yang belum tuntas. Ini jadi tanda tanya besar bagi kita semua. Kapan Pak Prabowo berani ambil tindakan tegas untuk mereshuffle menteri-menteri yang gak becus ini? Rakyat sudah capek lihat drama menteri yang gak punya empati.
Ya sobat politik semua, kalau menurut sobat politik ini bagaimana? Pantas nggak sih menteri seperti ini dipertahankan? Atau sudah saatnya Pak Presiden bersih-bersih kabinet dari anak-anak gajah atau menteri titipan yang cuman bikin beban? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan info politik paling tajam. Saya dari Tikus Beranak akan membacakan komentar-komentar dari netizen mengenai cuplikan tadi. Iya, ini dari saudara Herwan Widakdo, katanya Pak Presiden mestinya sadar diri kalau sebenarnya sampean itu mau dijatuhkan dari dalam pemerintah sendiri. Sadar Pak Wowo. Ya, ini dari saudara Pak Jumino, izin dulu teman-teman. Katanya emang Presiden Prabowo presiden omong-omong nggak sesuai kalau pidato di gebrakan podium. Ya, ini dari saudara Dirya Sudirya, katanya waduh Pak Prabowo Subianto gimana sih ganti semua menteri rezim Jokowi? Ganti? Jadi intinya menteri lah yang ingin rusak kredibilitas presiden. Ini dari saudara Budi Linglung, katanya presiden kok nggak dengerin suara rakyat. Ini dari saudara Ali Yasin, katanya pemerintah dan jajarannya bebas main kecuali rakyat salah. Ini dari saudara Bapak Mardini, katanya emang baru mengerti yang sebenarnya kan emang Indonesia dibikin tidak ada haram bebas dari perjudian dan minuman keras, itulah 10 tahun kemarin sampai sekarang waspada. Ya, ini dari saudara Sumami Wiratno, katanya padahal presiden sudah tahu kalau berbuat buruk atau budaya KKN jangan dipertontonkan, yang penting dukung partai bisa mendukung partainya. Ya, ini dari saudara Dirya Sudirya, katanya klarifikasi cuma alasan supaya tidak dipecat. Paling juga Pak Prabowo minta keputusan dari Jokowi. Ini dari saudara Inang Suryana, katanya itulah akhlak Pak Menteri Produk Jokowi. Bagaimana sikap Pak Prabowo? Ya, ini dari saudara Zuli, katanya Pak Prabowo mbok milih menterinya jangan sesuai pesanan hopengmu saja, tapi berdasarkan meritokrasi, rekam jejak dan prestasinya. Pecat segera menteri-menteri yang keracut seperti Raja Julianto ini. Ya, ini dari saudara Sugarwati, katanya Prabowo besti sama Jokowi. Ini dari saudara Rahmat, katanya kelakuan menteri kok kayak gitu, bukannya urusin masalah yang sedang terjadi malah main judi. Ya, ini dari saudara Adi Bara, katanya jangan lupa dia wakil menteri, ada di 3 ketua ATR atau BPN, jadi dialah yang membuat kedaulatan kita hancur. Makanya tanah negara lepas di tangan oligarki, dan sebagai imbalannya oligarki ini jadi penyandang dana PSI. Ya, ini dari saudara Umi Kulsum, katanya ya Allah, apakah mungkin ada yang pernah melakukan minuman yang beralkohol, yang sebab biasanya kalau yang masuk ke dalam tubuh kita kurang bersih bisa mempengaruhi ke dalam pemikiran, jadi tidak bisa berpikir jernih, jadinya dapat didorong godaan dari setan. Aslinya kalau yang masuk ke dalam tubuh manusia itu makanan sehat dan bersih, tidak akan bisa berbuat kotor, karena yang masuk ke dalam darah kalau yang kotor-kotor itu sangat berpengaruh sekali. Semoga kedepannya jangan ada yang melakukan tidak pantas, malah nantinya membuat bidan-bidan menjatuhkan dirinya sendiri. Kita harus bisa melakukan perhatian dikarenakan ke bawahnya masih banyak rakyat-rakyat yang masih sulit. Semoga yang merasa agar bisa menjadi sadar bisa berubah jadi kebiasaan agar Indonesia benar-benar bisa maju meskipun harus sabar-sabar dan pelan-pelan. Ya, ini dari saudara Hadi Wibo, katanya pecat segera. Ini dari saudara Mansur, katanya mantap Pak Presiden, seharusnya Bapak cepat sadar orang-orang Jokowi menggoroti Anda dari dalam meruntuhkan kepemimpinan Bapak Prabowo sebagai Presiden NKRI, biar anaknya Gibran naik menggantikan posisi Anda. Ya sobat politik, demikianlah komentar-komentar netizen. Jika kalian mempunyai komentar yang lebih pedas lagi, silahkan cantumkan di dalam kolom komentar. Saya Tikus Beranak, izin undur diri.